وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pujian puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat daripada taufik hidayah dan inayah daripadanya kita dapat hadir kembali untuk mengistiqomahkan majelis yang sama-sama kita agungkan ini. Begitu juga salawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para ahli keluarga dan para sahabatnya. Freezing. Yakni dengan seiring bertambahnya materi-materi yang semakin dalam di dalam kajian kita, yakni kita telah melakukan murojaah, kita telah menspesifikasi apa itu yang dimaksud dengan makhrajul huruf dan apa itu yang dimaksud dengan sifatul huruf, beserta dengan banyaknya problematika dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Namun masih di dalam konteks tahsin dasar, ya, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini akan terus ada dan terus selalu ada di dalam seputar dunia Quran, karena ini adalah ilmu yang disampaikan secara musyafahah, berbeda dengan ilmu yang pasti seperti matematika gitu ya. Dia ilmu itu setelah dikaji ada titiknya menjadi absolut gitu kan. Namun ilmu Quran ini seiring bertambahnya zaman akan terus banyak khilafiyah yang terjadi di sini. Dan itulah yang dimaksud dengan menuntut ilmu, ya, yang menuntut ilmu syar'i. Makanya terbit satu kaidah dari Rasulullah SAW, barang siapa yang berijtihad dalam satu perkara, jika dia benar ijtihadnya maka dia mendapat 2 pahala. Namun jika dia salah tetap dapat 1 pahala, karena ini adalah metode yang musyafahah. Apa yang dimaksud dengan musyafahah? Musyafahah adalah Quran ini disampaikan melalui mulut ke mulut. Jadi dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah menyampaikannya kepada Jibril, ya, Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu juga langsung kepada Zaid bin Sabit, contohnya misalnya, ya, langsung ke bawahnya lagi ke Ubay bin Ka'ab dan seterusnya sampai Imam Asim, Imam Hafiz, Imam, sampai ke Dr. Aiman, bahkan sampai ke kita, itu sampai secara musafahah, itulah yang sah. Makanya tidak heran bahwa akan terjadi penurunan atau penambahan sifat atau makhraj yang akan terjadi, dan itu jika didukung oleh sebagian besar orang maka terjadi pendapat yang baru. Nah, inilah kita perlunya mengkaji terus ilmu ini hingga kita atiyanakal yakin, yakni sampai kita bertemu kepada alam kubur kita. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi lahang jihad kita dalam mempertahankan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita saat pertemuan yang telah lalu telah membahas mengenai ahlan wa sahlan, insyaallah. Masalah perut, pagi-pagi perut masalah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita baru mulai juga nih Om. Baru mau buka materi ini. Ya. Minum madu lah Om. Baik. Masya Allah. Ikhwah, paman-paman, saudara sepupu yang Talut muliakan. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas atau memurojah sebagian besar daripada
sifatul huruf dan sebagian kecil daripada makhraj. Mudah-mudahan ini menjadi bahan murojaah kita semua untuk menjadi istiqomah, sebuah keistiqomahan dia seorang penuntut ilmu di dalam mempelajari Al-Quran. Iya, ikhwah, kita akan membahas mengenai sifat huruf yang tidak memiliki lawan, atau di dalam bahasanya apa namanya, bahasa Arabnya ada yang masih ingat? Kalau yang memiliki lawan lazimah, kalau yang tidak memiliki lawan Iroda. Apa? Arodi. Arodi iroda. arido. Arido. Arido, arido ya. Iya, itu betul. Kalau secara sorof ya, fi qawaidil sorfi itu bisa arodi ya, itu dari kata yang sama. Itulah uniknya bahasa Arab. Namun dia interpretasinya berbeda dia. Irodah, irodah itu nama sifatnya. Arodi orang yang melakukannya, gitu kan. Kalau aridoh, nah itu kita membahas mengenai sifat-sifatnya gitu. Itulah uniknya bahasa Arab. Yang insya Allah Taala ini kita akan bahas ya pada bab keempat. Ya, kalau di Halakoh Tasin namanya Nurul Qalbi bersama Om Yono, kami udah mau dekat ini belajar bahasa Arab lagi gitu kan. Jadi semakin kita dekat kepada bahasa Arab, semakin pula kita punya pemikiran ya, adanya perbedaan-perbedaan kenapa ini bisa ada huruf goribah. Nah, itu membuat feeling kita menjadi jauh lebih dapat gitu pada saat hal itu dibahas. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar goribah ini aneh gitu kan, huruf yang asing gitu kan. Padahal itu adalah kaidah bahasa Arab. Contohnya seperti itu yang terjadi. Dan kaidah-kaidah ini sering terjadi pada bahasa sehari-hari, tidak hanya di Al-Quran saja. Nah, itu yang akan kita bahas jika kita sudah dekat pada bahasa Arab, insyaallah taala. Baik, ikhwah, para peserta tahsin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah telah kita bahas mengenai qalqalah dan gunnah ya. Baik. Qalqalah dan afan ada di mute, masih di mute tuh. Sebenarnya kita kemarin itu bermurajaah mengenai sifat huruf itu tadi yang lazim sama arido, lalu menjelaskan bagian-bagian yang sifat yang tidak ada lawan itu ada 8 pembagian ya. Baik. Ya itu aja sih sebenarnya. Baik. Kalau nggak salah udah masuk juga gunnah dengan ini ya, dengan qalqalah. Gunnah, qalqalah ya. Mungkin ada Torut mau kasih masukan metode kali ini agar para peserta ini kan sekarang berbagai tingkatan ya, ada yang dari basic, medium sampai advance gitu. Kayaknya biar mudah untuk diserapi kita punya pelajaran ini, jadi setiap ada materi kita adakan praktik dalam sesi materi kita gitu. Jadi misalnya huruf-huruf sofir misalnya gitu, saya minta semua peserta mengikuti juga bagaimana penyebutan huruf sofir itu gitu. Ya gitu aja, kita nggak usah lompat ini, mungkin huruf-huruf sofir itu apa aja gitu kan, terus prakteknya gitu lah. Baik. Iya, itu Musa masuk ini udah sholat subuh belum itu? Udah lah. Oh gitu. Ini bersasin nggak soal subuh, kacau nanti. Tolong lihat kacamatanya. Kacamatanya ngeri kali. Baik, ikhwah, kita akan memasuki sifat yang penyampaian sifat yang kedua, yakni yang pertama adalah sifat sofir, dan yang kedua adalah sifat tafasyi. Ya. Kemarin kita telah mendapati deskripsi daripada qalqalah dan gunnah. Adapun qalqalah adalah sifat pemantulnya sebuah huruf ya, dan gunnah sendiri adalah sifat yang sering kita dengar, sifat dengung dari sebuah huruf. Nah, sifat yang cicilan kedua ini adalah sofir dan tafasyi. Apa itu sofir? Kita mulai dari
shofir terlebih dahulu. Shofir secara bahasa adalah siulan. Ya, dari bahasa Arab, jadi kalau dikatakan shofir itu berarti siul. Ya. Atau di bahasa kitanya bisa juga disebutkan dengan desis. Adanya desisan. Jadi ada 3 huruf di dalam Al-Quran yang memiliki desis yang sangat kuat daripada huruf-huruf yang lain. Jadi istilahnya kalau kita sholat dengan sholat sirriyah, sholat zuhur, sholat asar gitu ya, itu sebutan hurufnya itu keluar, terasa sekali. Ada desisan orang sedang membaca Quran. Apa itu hurufnya? Hurufnya ada 3. Ya. Yang pertama adalah sa. Lihat huruf ini dia keluar suara desisan. Sa, yang tajam dari mulut kita. Yang kedua adalah za. Sa, za. Ya. Dan yang ketiga, kira-kira apa? Yang ketiga adalah sod. Sod. Ya, jadi sifat shofir ini dimiliki pertama sebabnya harus ada dia memiliki sifat rokhawah terlebih dahulu. Kalau kita masih ingat ya, sifat rokhawah. Nah, ini dimiliki oleh ketiga huruf ini. Karena sifat rokhawah itu hurufnya itu keluar setelah kita menghembuskan udara. Contohnya sa, udara dulu keluar baru hurufnya keluar dari makhraj. Namun keluarnya kali ini bukan hanya dengan lembut saja, melainkan dengan siulan yang lumayan kuat. Jadi kalau kita sholat sirriyah atau sholat sunat, itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu keluar. Suara shofir ini keluar di dalam sholat kita. Nah, itulah pengaplikasian yang benar. Jadi di dalam sholat ini sedikit membahas ilmu fikih. Jadi dalam sholat ini, dalam sholat sirriyah, itu wajib hukumnya seseorang untuk mengeluarkan nafas ya, untuk mendorong makhrajul huruf keluar. Jadi bukan sekedar dia membaca dalam hati seperti itu ya. Jadi apalagi ulama Syafi'iyah ini sangat keras di dalam hal ini, harus diwajibkan untuk mengeluarkan suara secara sir. Jadi bentuknya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi huruf-huruf yang shofir itu akan keluar dengan sendirinya, bahkan terdengar oleh orang lain ketimbang huruf-huruf yang tidak memiliki sifat shofir. Ya, contohnya huruf ro, ya, atau huruf oin, huruf apalagi huruf h gitu. Nah, ini huruf-huruf ini yang tidak yang kurang terdengar suaranya. Namun shofir terdengar jelas. Baik, kita akan memberikan sebuah praktek huruf shofir ya. Cara praktikannya adalah dengan menguji beberapa kondisi, yakni fathah, kasroh, dan dhammah, lalu sukun. Contohnya huruf sa. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Seperti itu. Baik. Bentuk hurufnya seperti itu ya. Kalau dia so, si, su, as. So, si, su, as. Baik. Kalau dia zai, za, zi, zu, az. Za, zi, zu, az. Baik. Tafadhol, kita berikan langsung saja kesempatan bagi peserta. Silakan Pak Ketua untuk memilih. Boleh nanya dulu nggak, Lu? Boleh, Tante. Tafadhol. Itu sholat Siriyah tadi. Iya, Siriyah, betul. Siriyah, sholat sir. Siriyah itu artinya sholat sunat gitu. Bukan, maksudnya Siriyah itu tidak keras. sholat yang tidak dikeluarkan suaranya. Tidak jahat. Sholat yang tersembunyi suaranya. Itu ada waktu-waktu khusus nggak? Ya, zuhur sama asar. Kalau yang wajib seperti kita biasa, zuhur dan asar, dan sholat sunat biasanya umumnya itu siriyah, kecuali kita hendak menjaharkan di sholat malam, itu boleh tahajud dengan suara yang jahar gitu kan, seperti kita sholat maghrib dan isya boleh. Dan ini sholat ini tentunya disyariatkan oleh Baginda besar Nabi Muhammad SAW untuk dibaca. Jadi
ternyata hikmahnya daripada membaca Siriyah ini, ternyata meningkat kefokusan kita di dalam membaca Al-Quran. Lalu yang kedua adalah mulai kita terjaga lisan kita di dalam sholat kita. Ya, yang mana biasanya suka tidak selari itu. Misalnya hanya sebatas di dalam hati gitu kan, tidak mengusahakan suara ini keluar walaupun sedikit, itu suka tidak selari antara lisan dengan pikiran kita gitu kan, yang dibaca Al-Quran tapi suka melenceng makhraj seperti itu tante. Jadi ini menyebabkan seseorang itu kurang begitu khusyuk di dalam sholatnya. Nah, dan alhamdulillah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, sholat Siriyah ini dengan dibacakan secara jelas, maksudnya hanya sebatas kita saja mendengar, insya Allah akan menambah kekhusyukan. Itu tante hikmahnya. Oh, jadi kayak berbisik-bisik, tapi khusus software-nya itu didesisin gitu ya? Iya, tapi bukan secara sengaja. Secara tidak sengaja dia akan terdengar sendiri karena kita mempelajari sifatul huruf gitu kan Anda. Otomatis dia tiba-tiba keluar sendiri gitu. Bukan kita pada saat software harus sengaja didesisin lebih keras gitu, tidak. Maksudnya dia otomatis akan keluar sendiri gitu, menandakan bahwa ini sifat software ini memang nggak bisa ditahan seperti itu. Ya. Baik. Seperti itu tante. Sama-sama. Dan ini menjadi ibrah insya Allah bagi yang lainnya, bahwa disunahkan, apalagi kita sebagian besar bermazhab Syafi'i ya. Jadi mesti dilafazkan. Tidak pula naik turun nafas. Maksudnya seperti ini. Naik turun nafas itu kita baca bismillah ya. Dalam 2 amplitude nafas kita gitu. Kita tarik, kita buang gitu kan. Tapi sembari tarik buang ini kita membaca terus. Padahal seperti jahriyah, kita pada saat tarik kita diam kan. Pada saat kita ngomong kita membuang nafas pelan-pelan gitu kan. Harusnya Afwan, putus-putus ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini Bu ya. Tolut membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada saat jahar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Pada saat mengeluarkan suara, tentu udara keluar semua kan. Nah, jangan pula pada saat sholat sirriyah, sholat yang kita berbisik, kita menarik nafas, tapi kita bicara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambil bernapas, kita ngomong terus gitu. Ini dihindarin. Jadi kita seperti ngomong, seperti jahriyah, namun kecil suaranya gitu. Jadi gimana? Siriyah tadi dalam sholat, misalnya dalam sholat zuhur, dalam asar gitu kan? Baik, dalam sholat zuhur, misalnya kita tarik nafas, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini terus sengaja lebih besarkan ya. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau habis nafas kita, jangan kita lanjutin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Jadi kalau habis nafas, kita mau narik, jangan pula pada sembari kita menarik nafas, itu kita sambil baca gitu. Nah, itu kan sering terjadi. Di itu dalam suaranya nggak jelas tadi itu. Suaranya nggak jelas tadi. Keluar keras. Kan musik kan macam berbisik. Iya. Ini hanya nyontohin aja, hanya nyontohin. Ya, maksud saya dengan berbisik, mengeluarkan dan tarik nafas itu gimana sekarang? Gimana ininya? Prakteknya. Kan tadi suaranya agak keluar. Tapi ini dengan berbisik gitu kan? Iya benar. Software-nya gitu loh, Lut. Oh, toib dengan huruf software gitu. Toib. Tolong coba dengan suara berbisik ya. Mungkin sebentar, Tolong ambil coba headset biar lebih jelas. Bentar. Kok pakai kacamata kok, Ab? Udah minus materi itu. Minus mata kok ya? Iya. Belean tadi habis belum mandi dia tuh. Udah Bu ya. Baik. Bu ya, dengar Bu ya? Oke, dengar. Baik. Kalau ini sengaja Tolut lebih keraskan sedikit supaya tertangkap mic suaranya. Pertama, Tolut baca bismillah ya dengan
dengan Al-Fatihah nih ya, Al-Fatihah dengan cara dibaca sesuai dengan kaidah, ya, sesuai dengan kaidah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini terdengar bahwa seseorang itu memang dia melakukan pengeluaran huruf dengan cara yang benar, yakni dia tidak membuat amplitudo itu di dalam satu arah. Seperti ini. Pada saat dia tarik turun nafas, dia sembari bicara. Contohnya seperti ini, ya, yang sering dilakukan oleh kaum muslimin adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi sambil dia tarik turun nafas, dia tetap ngaji gitu. Nah, ini seharusnya dihindari, ya. Apa tadi terdengar? Bisa kita kan ada tarikan pada saat mengeluarkan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nafas Taulut udah habis nih, tapi Taulut masih tetap mau lanjut. Itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh ya? Itu sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindarin karena menurunkan kekhusyukan. Itu ada sifat terburu-buru di situ. Sedangkan kita pada sholat wajib terutama disyariatkan untuk tumakninah. Termasuk di sini tumakninah melalui nafas kita. Nah, kita bersabar, kalau nafas sudah habis berarti kita tunggu dulu. Nah, nafas sudah habis, kita tarik nafas dulu, lanjut lagi kita untuk membaca Al-Quran. Insya Allah Ta'ala hikmah daripada kaidah ini meningkatnya kekhusyukan. Lalu yang paling terpenting adalah terjaga ya masalah keutuhan sholat kita. Yang paling utama. Mengikuti. Nah, terus satu lagi nih, mau tanya nih. Iya. Mengenai sholat yang jahar lah. Iya. Maghrib umpamanya. Kan si imam membaca Al-Fatihah. Nah, kita setelah imam baca Al-Fatihah, dia kan ngasih space waktu lah untuk kita mengulang baca Al-Fatihah ya. Iya. Itu harus kan kira-kira? Maksudnya kita membaca Al-Fatihah itu. Itu gimana tuh? Baik, Om. Pada pembahasan ini para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya tidak makmum ya, makmum mengikuti imam di dalam membaca Al-Fatihah. Karena seperti ini, kaidah pertama yang membuat perbedaan ini, kaidah pertama adalah lafaz hadis yang maknanya Nabi SAW bersabda, ikutilah imam dan jangan kalian selisihi. Karena seluruh amalan kalian itu ditanggung oleh imam. Jadi kalau ada dosa terjadi yang itu karena kita mengikuti imam, itu akan ditanggung oleh imam seutuhnya. Ya, tapi kan itu kan kalau imam yang benar-benar imam yang hafiz, yang bagus bacaannya. Kalau imam yang ternyata bacaannya kurang bagus, gimana? Itu termasuk dia termasuk dalam bahagian itu ya. Kalau dia salah di dalam mewakili seluruh jamaah, maka dosa itu untuk dia. Itulah beratnya sebagai seorang imam. Jadi menurut kau Al-Fatihah, kita ulang Al-Fatihah itu sudah sah ya, kita ngikutin imam ya? Iya, dengan itu sudah sah. Itu kita mengulang ya? Iya, jadi kedudukan makmum karena ini ini kan rukun sholat. Benar. Artinya ya kita ini kan diharuskan mengulang karena di beberapa ustadz memang menyatakan kita harus mengulang kan gitu. Cuman teori mengulangnya ini yang mengganggu kekhusyukan. Kan benar, gitu. Benar. Kan? Jadi teori mengulangnya ini mengganggu kekhusyukan. Nah, ada cara lain katanya kan, yaitu pada saat imam membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ dia kan ada jeda kan. Nah, itu kita ngikutin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngikutin gitu loh. Tapi di belakang dia gitu. Pada waktu dia waladdallin, nah kita kasih space waktu lagi gitu. Nah, cuman menurut logika saya kok aneh ya cara ngikutin begitu karena tetap ada jeda waktu yang lama gitu. Sedangkan berarti
dalam membaca itu kita Terus buru-buru jadi nungguin. daripada walabbolin, orang amin, baru kita walabbolin, amin gitu kan. Artinya, Masya Allah. artinya ya ini kita di dalam pembelajaran ya. Dalam waktu kita belajar, kita juga harus menggunakan logika yang jernih juga. Benar. Benar. Berarti harus kita harus banyak berguru lah kan gitu. Iya betul. Saya lebih setuju dengan yang Tolut bilang itu, karena imam itu adalah tanggung jawabnya besar. Jadi imam itu tanggung jawabnya besar. Nah, dia akan menanggung makmumnya kan gitu. Jadi dia seorang imam itu memang wajib lah dia membaca Al-Fatihah itu dengan benar kan, karena kan ini kan rukun sholat. Makanya di dalam kesempatan ini memang ya Al-Fatihah itu memang penting gitu loh. Iya. Jadi betul. Ya itu tadi lah. Ketua, agak bingung kan, maksudnya ketua ini kita tuh baca Al-Fatihah sebagai makmum, tapi kan setelah imam selesai membaca Al-Fatihah kan, apa kita ikut? Jadi gini, Al-Fatihah itu menurut saya nggak perlu, saya nggak mengatakan nggak boleh ataupun nggak wajib. Cuman pada saat imam membaca Al-Fatihah, ya kita sudah harus menerima bahwasannya Al-Fatihah kita itu yang dibacakan oleh imam lah. Itulah definisi sebagai makmum kan gitu. Betul. Ya kan, definisi sebagai makmum kan gitu. Artinya kita hanya mengikuti ataupun kita menyimak dalam hati kan gitu untuk menghindarin pecahnya konsentrasi kita di dalam kekhusyukan sholat kan gitu. Kan? Betul. Kita kan menyimak gitu kan. Artinya dalam hati kita menyimak pada waktu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyimak dalam hati kan gitu. Tapi kita nggak perlu mengulang lagi setelah si imam membaca Al-Fatihah gitu. Artinya kita nggak perlu. Sebenarnya, tapi beberapa pendapat mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Jadi kamu wajib membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang salah menurut saya ya. Betul. Kalau wajib, kenapa ada imam gitu loh? Kenapa ada imam? Justru imam itu dia maju sebagai imam, dia harus mempertanggungjawabkan bacaan Al-Fatihah dia gitu kan, membaca Al-Fatihah yang bagus kan gitu. Salah pun dia itu tanggung jawab dia. Tadi makanya saya tanya sama Tolut, kalau imamnya nggak bagus bacaannya gimana? Ya itu udah tanggung jawab dari si imam gitu. Jadi menurut saya yang paling penting sebagai makmum adalah kita berkonsentrasi menjaga kekhusyukan sholat kita kan gitu. Betul. Pula nanti pas lagi sholat Al-Fatihah si Buya lagi, waduh batu bata kurang nih, aspal kurang, berapa ton nih, waduh. Awak udah tasin, imamnya belum tasin gitu kan, wah udah mulai nggak konsen. Iya, akhirnya gitu. Tapi ada satu lagi nih, ya kan seringkali kan kalau kita ikut di jamaah itu kan ada yang terlambat gitu kan. Terlambatnya tuh begitu kita udah pas ruku, dia pun ikut langsung ruku gitu. Nah itu gimana? Untuk Al-Fatihahnya dia itu. Padahal tadi kan si imam sudah baca Al-Fatihah. Masuklah jemaah satu. Tapi orang udah ruku nih. Dia langsung aja ruku-ruku. Padahal dia tadi nggak ngikut jemaah di dalam baca Al-Fatihahnya imam tadi. Itu gimana kira-kira hukumnya? Toib. Itu pun juga masih dalam pembahasan para ulama dan terjadi perbedaan pendapat pada hal ini. Ya. Dan Tolut lebih menguatkan bahwa itu diterima. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, yang pada saat itu ada Abu Bakrin namanya, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakroh yang melakukan hal itu. Jadi pada saat dia masuk ke dalam masjid, pada semua sudah ruku, beliau Abu Bakroh ini ruku dari pintu masjid karena takut ketinggalan, ruku habis itu masuk gitu kan. Namun berdasarkan dengan wahyu, Nabi Muhammad SAW mengetahui hal tersebut dan menegurnya bahwa jangan melakukan lagi. Itu kamu sudah bagus, katanya kan, untuk sigap dan siap siaga di dalam sholat, gitu kan. Namun jangan diulangi lagi. Nah, dari teks hadis ini, para ulama menggambarkan bahwa pertama, kalaulah itu tidak boleh, Rasulullah pasti menyuruh dia mengulangi sholatnya. Nah, menyuruh pasti kamu nggak sah sholat kamu harus ulangi. Tapi yang Rasulullah tegur itu dia ruku dari pintu masjid gitu kan, dari pintu masjid masuk ke dalam. Nah, dan hal ini itu yang ditegur Nabi. Sedangkan masalah rukunya sah gitu. Namun kita kalau meninjau agama ini, ya gimana Bu ya? Artinya
Mestinya kan kalau kita bicara 4 rakaat di dalam rukun Iya. sholat tadi, dia masuk di dalam 1 Iya. rakaat itu dimasuk sah atau enggak? Atau karena rukun Masuk tadi sah. kan kita kan harus baca Al-Fatihah, ya kan? Iya, Apakah betul. kita baca sendiri atau kita ngikutin imam, itu kan Al-Fatihah itu kan salah Iya. satu rukun sholat kan gitu. Iya, Tapi dia betul. terlewat ikut di dalam Al-Fatihah tadi karena dia ikut ruku. Itu Poin. Ini kayaknya seru nih baca fikih nih. Sekali-sekali boleh ganti tema kita nih fikih sholat nih, Masya Allah. Baik Buya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat menarik. Bahwa ini Tolut ingin sedikit singgung masalah fikih sholat. Bahwa keutamaan ruku itu sangat besar sekali. Menyamai keutamaan bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat-surat. Karena itulah Rasulullah SAW pada sholat malam, ya beliau membaca Al-Fatihah, kemudian beliau membaca suratnya Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Beliau ruku itu sama rukunya, panjang rukunya itu dengan hal tersebut, sama dengan berdirinya. Jadi menandakan bahwa ruku ini adalah inti dari rakaat itu justru. Sedangkan Al-Fatihah secara maknanya apa? Secara maknanya kan pembuka. Bagaimana kita masuk ke rumah orang, tata keramai seperti apa gitu kan, atau seremoninya seperti apa, itu Al-Fatihah. Nah, ada seremoni yang sunnahnya, ya ini dengan bacaan surat-surat yang pendek. Namun iktikat penyembahan Allah, iktikat tadaruk, kita menyembah zat yang maha agung, itu pada saat ruku pengagungannya. Nah, jadi openingnya tuh Al-Fatihah. Ya, syarat-syaratnya harus wudu, harus pakai pakaian bagus kalau di masjid ya, kalau di rumah cukup aurat saja gitu kan. Pada saat itu hanya opening ceremony, tapi penyembahan meletakkan diri kita itu lebih rendah daripada Allah Azza wa Jalla pada saat ruku. Baru kita berdiri kembali, kita mengucapkan Rabbana walakal hamd, kan seperti itu kan. Bentuk kesyukuran kita dan pensucian nama terhadap Allah. Habis itu kita kembali lagi sujud dengan merendahkan kepala kita serendah-rendahnya. Jadi itu kalau digambar dari segi fikih, kita mengambil fawaid namanya. Ya ini faedah-faedah dari yang sholatnya kita dapat apa. Jadi sebenarnya keutamaan ruku itu sangat agung sekali. Jadi pada saat seseorang mukmin melihat begitu banyaknya barisan soft orang ruku, seharusnya takut. Karena saat itu adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi seharusnya jiwa di saat itu bergetar karena Allah sedang diagungkan saat itu. Sedangkan mengenai Al-Fatihah dan surat yang lainnya itu adalah opening atau seremoni saat itu. Nah, ini kalau dipandang dari sudut fikih. Jadi tak heran bahwa banyak pendapat yang memilih jika kita dapat ruku maka sudah tertutup satu rakaat kita, seperti itu Bu ya. Satu rakaat itu dimulai dari ruku. Begitu. Dan Oke, ini jadi kalau iya. Jadi saya lanjutkan pertanyaan Buya ini kan. Panjang. Karena ruku itu kan, jadi kalau umpamanya kita ketinggalan ruku, kita harus kita artinya ketinggalan satu rakaat ya. Iya betul. Kalau itu udah pasti. Ya, jadi umpamanya gini, masuk kita ke masjid, udah rakaat kedua, tapi imam sudah itidal tuh, udah kembali ke ini, Rabbana lakal hamd, ya kan? Iya. Ya kan? Nah, itu kita baru masuk. Berarti kita masuk, terus kita nggak sempat ruku kan? Iya. Nah, kita ngikutin sholat, berarti nanti kita artinya ngulangnya lagi 2 rakaat kan gitu. Iya betul. Betul ya. Nah, gimana kalau umpamanya? Pas kita masuk, posisi udah itidal nih, udah sami Allahu liman hamidah, kita masuk, tapi kita langsung kita ruku sendiri, terus itidal ngikutin orang ikut ke sujud, itu gimana? Itu ada memang terjadi hal itu di mazhab Hanafi ya. Jadi dia mengejar rakaat itu, tapi itu sebagian besar para ulama mengingkarinya karena dia sholat sendiri, tidak mau rugi artinya ya. Dia nggak mau rugi, dan itu tidak sahnya karena dia menyandarkan dirinya sebagai makmum. Jadi apa hal yang dibuat makmum tanpa dibuat imam itu maka gagal, tidak bisa. Jadi misalnya seperti ini masalah ini bisa diturunkan lagi nih Om. Misalnya kita mengingatkan imam salah
kurang rokaat. Tentu makmum bilang subhanallah kan gitu kan. Ini sholat asar nih dia cuma 3 rokaat nih. Pas mau salam kita bilang subhanallah. Nah, pada saat itu pada saat makmum menyebut subhanallah, imam tidak merasa gitu. Dia salam aja gitu. Salam aja gitu kan. Ah, ini bagaimana status makmum yang mengetahui hal ini? Nah, ini pun juga terjadi perbedaan pada pendapat. Pertama, makmum boleh saja selesai sholat gitu karena dosa sudah ditanggung imam. Yang kedua, makmum harus berdiri. Nah, ini melihat daripada jalur pemikiran mazhab masing-masing. Itulah kenapa ada mazhab. Mazhab itu diambil dari kata izhab, maksudnya keluarnya pola pemikiran itu berdasarkan apa? Seperti Om ini berpikir itu bukan berpikir bebas, itu didukung oleh pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menyetujui hal ini. Nah, kita berpendapat dengan hal besar, gitu kan? Imam yang besar. Imam Syafi'i nggak menyetujui. Imam Syafi'i tidak ada solatan illa bil Fatihah, kecuali baca Al-Fatihah. Jadi kita kalau nggak sempat baca Al-Fatihah tinggal rokaat. Itu menurut Imam Syafi'i dengan kaidah-kaidahnya. Namun hal ini bukan berarti kita harus fanatik, tidak, karena masih banyak ulama-ulama yang setara dengan Imam Syafi'i yang berpendapat berbeda. Inilah gunanya kita belajar fikih sholat. Dan ini fikih sholat ini bukunya sangat tebal ya, sifatus sholat Nabi dan berbagai banyak para ulama kibar yang membuat buku ini untuk menyelamatkan bagaimana manner yang benar di dalam sholat kaum muslimin seperti itu. Jadi ini pembahasannya panjang nih. Kalau dibahas ini, waduh, bisa nggak selera. Nyambung tadi nih. Jadi tadi kan Om Yono bilang kita nggak, sekarang kita gini lah. Ada juga kan orang datang dia langsung ikut sujud nih. Itu rakaatnya dia belum lengkap berarti rakaatnya. Nggak lengkap. Jadi dia ikut sujud itu hanya mengikuti adab karena dia sudah masuk babul masjid. Jadi pada saat seseorang masuk babul masjid itu ada keluar hukum tersendiri. Nah, dia nggak boleh. Kalau rukuk tadi, kalau diikut rukuk tadi, lengkap nggak? Lengkap. Kalau dia ikut rukuk lengkap. Kalau ikut rukuk lengkap. Kalau udah lewat rukuk udah nggak lengkap. Nggak lengkap. Saya kira kalau orang udah i'tidal terus kita masuk, orang mau sujud itu nggak lengkap karena kita kelewatan rukuk. Saya kira ketinggalan Al-Fatihah aja udah nggak lengkap, saya kira gitu. Enggak ya? Enggak. Al-Fatihah kan katanya kan satu rukun sholat itu Al-Fatihah. Iya. Karena kalau kita kiaskan Al-Fatihah ini sebagai artinya sendiri pembuka atau ini seremoninya gitu kan, seremonial, itu masih pembukaan. Masih pembukaan. Sedangkan perintah pada saat selesai pembukaan, waladhdallin amin, dia membaca beberapa iringan surat-surat pendek yang banyak manfaatnya. Habis itu imam mengajak, ayo kita ruku. Ruku itu adalah bacaannya subhanakallahumma subhanakallahumma hil azim kan, atau subhana rabbiyal azim ya, subhanakallahumma rabbiyal azim, atau subhanallah wabil subhanakallahumma rabbiyal azim, itu pertama. Karena ada banyak bacaan, ada bacaan banyak tipe. Yang sering Taurut baca subhanakallahumma rabbiyal azim. Kalau Taurut baca seperti itu. Biasanya kalau dia sendiri dulu subhana rabbiyal azim aja gitu ya. Subhana rabbiyal azim. Nah, kalau Taurut baca subhanakallahumma rabbiyal azim. Nah, ini artinya sendiri adalah Maha Suci Allah, kita melakukan pensucian kepada Allah Azza wa Jal, dan habis itu beliaulah yang Maha Agung. Allah lah yang Maha Agung. Nah, saat itu. Dan itu inti dari satu rakaat itu. Inti dari satu rakaat itu, dan kita tutup dengan sujud kan gitu kan, sujud dengan sujud. Dan ini yang paling baik dilakukan oleh para malaikat Allah adalah sujud ya, mensucikan subhanakallahumma rabbiyal a'la, bacaannya seperti itu. Jadi ini berbeda antara sujud dengan pengagungan. Dan itu sah insyaallah Bu ya, sah pada saat kita ruku, imam ruku kita ruku, dan itu pendapat yang sah. Namun kalau Buya misalnya di antara kita ada yang tidak terima, ini kan kita udah bahas nih fikih tentang sholat, bahwa Al-Fatihah itu sudah diwajibkan, tidak ada sholat selain daripada bacanya Al-Fatihah. Maka ini juga tidak mengapa kita berikan kesempatan dengan berlapang dada tentunya ya. Kita berikan kesempatan orang lain yang ingin masbuk jadi masbuk, nggak masalah. Seperti itu, angkat lagi. Mas mau tanya dong Mas. Iya. Kalau kan ini terhitungnya di ruku kan Mas.
Jadi semisal yang udah lewat ruku, berarti dia nggak terhitung lah itu rokaat itu. Nah, misalnya nih aku masuk nih, dia pas udah iktidal gitu kan. Allah udah iktidal pula nih kan. Udahlah, aku tunggu aja lah nih sampai rokat kedua. Takutnya nanti kalau aku ikutan, aku lupa gitu loh bahwa aku tuh ketinggalan rokat. Itu gimana tuh? Apakah sebaiknya aku langsung join atau enggak gitu? Masya Allah, bahasanya join aja nih, Akhi Musab. Ini para Mas Buker. Mas Buker. Baik, Musab, pertanyaan yang sangat bagus. Selagi seseorang Muslim ya masuk ke dalam dari pintu-pintu rumah Allah, apalagi membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu sudah masuk ke dalam manner sholat di dalam situ. Jadi tidak boleh kita berlalai-lalai dari hal tersebut. Ibaratkan saja seperti ini, ya ada 2 sesi meeting, gitu ya, di dalam sebuah ruangan. Kamu terlambat. Habis itu meeting pertama ini udah mau habis, tapi kamu masuk ruangan gitu. Kamu duduk aja dulu bentar gitu kan. Meeting pertama habis baru meeting. Bagaimana kira-kira hati kita terhadap pemimpin meeting itu? Pasti tidak sopan, gitu kan? Jadi selagi kita sudah masuk ke dalam masjid, itu wajib mengikuti imam sepenuhnya di dalam sholat terutama ya. Kalau saat itu sholat sedang ditegakkan, ya seperti itu Musab. Kecuali kita mungkin menyegajakan diri untuk wudhu dulu di luar gitu kan. Habis itu masuk tetap ikutin protokol yang ada, protokol sholat tentunya gitu. Karena ini sudah masuk di dalam, Allah sedang memberikan amanah penyembahan ini kepada imam saat itu, maka kita harus ikuti. Itu bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jadi bahas fikih sholat jadi lama-lama nih, Masya Allah. Salah nggak apa-apa, kan nggak harus cepat-cepat. Iya. Masya Allah. Baik, gimana nih Pak Ketua? Pertanyaannya dari para Mas Buker nih. Masya Allah, Masya Allah. Para Mas Buker. Ini sebenarnya kalau memang tertarik dengan ilmu fikih yang ini juga termasuk awal waktu penting. Tuh. Iya, termasuk ini. Cara jamaah YouTubiah. Gimana Om? Jamaah YouTubiah. Masya Allah, YouTubiah. Baik, sebenarnya kalau memang tertarik seperti ini, kita bisa buka selingi tahsin ini dengan kajian yang fikih juga ya Om ya sebenarnya. Iya. Karena termasuk mengikat daya tarik bagi para peserta ya, ini mereka dapat menjawab pertanyaan yang selama ini mengiang-ngiang di kepala gitu tanpa ada pelampiasan gitu kan. Siapa tahu di sini ada yang perempuan misalnya gitu ingin bertanya seputar haid gitu kan, bagaimana waktu-waktu yang abnormal ya, dia waktu haid misalnya darahnya sedikit dan sebagainya. Itu banyak kasus-kasus fikih seputar wanita atau fikih seputar rumah tangga atau fikih seputar sholat lah paling penting gitu ya. Mungkin boleh ya Om ya, di request gitu. Kita bisa buka dengan kitab para ulama, nanti kita rujuk dengan kitab tentunya. Ya boleh lah, jadi kita nggak tahsin aja kan. Kadang-kadang buat saya pribadi juga bosan juga tahsin ini karena ada beberapa halakoh juga yang dijalankan. Jadi ini juga boleh juga kalau kita ya mungkin fikih sirah nabawiyah, kalau ada ilmu kau di situ ya nggak ada masalah juga, bagus juga. Baik Om, boleh kayaknya daripada bertanya sifatul huruf nih Buya lebih semangat ke sholat nih kayaknya. Kalau sifatul huruf itu perlu, itu wajib lah kita pelajarin kan, karena kan kita kan dalam pembelajaran tajwid kan. Iya betul. Pembelajaran Quran kan gitu kan, itu inti lah ya kan. Maksudnya kan tadi kita kan membahas ini gara-gara tadi baca Al-Fatihah kan gitu. Iya betul. Betul. Kaitannya sifatul huruf juga itu. Kan gitu. Mas. Pembacaan siri sama jahar kan. Baik. Salah tahu gerak sholat cuma tahu gerak-geraknya tapi bacanya salah kan repot juga ya.
Betul. Yang berkesinambungan semuanya itu, masya Allah. Baik. Dorong kuat dari belakang jadi imam ya kan? Didorong pula dari belakang jadi imam. Wah, itu yang berat nih ya kan? Aduh. Kalau tasnya masih tingkat awal, terus imam yang di belakang jadi makmum, tasnya udah advance ya kan nggak lucu lah ya kan. Baik. Gimana tadi Tanteku ada pertanyaan? Ya, jadi sebenarnya ya alhamdulillah sih sekarang di sosial media banyak ustadz yang menerangkan mengenai kalau kita sholat yang benar segala macam. Cuman kadang-kadang malah jadi pusing juga nih jadi yang benar yang gimana sih gitu. Dulu kan katanya kayak yang masalah Al-Fatihah ya udah kita pokoknya imam baca kita diem aja gitu kan. Udah contohnya ada yang bilang bahwa kita harus membaca ulang gitu kan. Itu juga bikin pusing juga, cuman ya udahlah kalau udah jelasin ya. Pokoknya kalau yang kayak gitu ngikutin salafi aja, yang simpel tuh, orang salafi simpel tuh. Masya Allah. Ya terus yang mengajarkan itu orang-orang NU emang, maksudnya mewajibkan rukun sholat itu Al-Fatihah gitu. Jadi Al-Fatihah itu memang wajib, setiap makmum pun wajib membaca Al-Fatihah gitu. Nah ini yang memecahkan ini kita. Konsentrasi sementara kita berkonsentrasi kekhusyukan kita kan, tetapi kalau kita mengulang membaca Al-Fatihah itu hitung aja dari 10 sholat kita yang berapa kali khusyuk untuk mengulangi itu, hitung aja gitu, aja, ya kan. Justru kita sekarang melatih bagaimana kekhusyukan kita, karena kan kita diimamin ya kan gitu. Udah iman tanggung jawab imam lah ya kan gitu. Sekarang kita bagaimana kita berkonsentrasi khusyuk dalam sholat kan gitu kan, itu aja susah, nggak disuruh ngulang itu aja masih susah gitu ya kan gitu kan. Ada jin iprit mengganggu aja kerjanya. Iya. Oke, jadi gimana nih, kita mau baca Al-Fatihah? Kita praktikan sofir dulu. Sofir. Kita minta praktik sofir pada setiap peserta. Kebetulan di sini beberapa yang hadir, mohon dibuka mic-nya. Jadi bacaannya satu orang membaca satu huruf saja, ya. Nanti tolong bisa bantu pilihkan antara short atau tidak, sin atau tidak, zai. Ya, cara membacanya zazizu az kalau zai. Kalau sin zazizu az. Kebanyakan ini kita membahas masalah zai ya. Kebanyakan orang baca zai ini kurang dibuat sofirnya. Misalnya inna anzalna, ini kurang. Anzalna ini baru sekedar keluar dari makhrajnya saja. Tapi bagaimana dengan sofir? Inna anzalna. Dijelaskan desisnya. Nah, makanya kita minta tes seperti ini. Toib, Pak Ketua mungkin boleh bantu untuk pilih gilirannya. Saya dulu lah. Boleh, Toib. Kalau Om kok gitu huruf short lah, yang susah. Toib. Ahsan, barakallahu fiik. Ketua 3 lah kalau gitu. Dari Sasisu-as. Ahsan, barakallahu fiik. Zazizu-az. Nah, Toib, pada zai ini dinaikkan lagi jaharnya, Om. Zazizu-az. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Seperti itu dia, Om. Mumtaz. Alhamdulillah. Baik. Lanjut. Boleh. Tiga-tiganya. Boleh. Kayak tiga-tiganya nih. Udah advance nih. 29-nya lah. Baik. Tafadhol Tante. Udah di sebelah Om nih nggak bisa serius. Iya, Pak yang mau fokus sebelah ketua ini. Baik. Dari sin boleh Tante? Short boleh, dari short. Ayo short. Wasifu as. Aus.
efek shotnya itu ada itbak yang membuat seperti ada huruf U di situ. Aus, aus, aus. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz dan huruf zai, Baik, pada lafaz za-nya itu dikeluarkan lagi jaharnya Tan. Jadi dorong lagi. Za, za, za. Nah, jadi disiulkan dengan cara yang rapat seperti itu. Zazi. Baik, barakallahu fiik. Dan yang terakhir adalah huruf sin. Ahsan barakallahu. Ahsanti Tante. Ya mati. Barakallahu fiik Tan. Selanjutnya Buya, silakan. Buya, baik. Buya. Dari huruf sin dulu Buya. Huruf sin dulu, sin. Iya. Si su as. Baik. Fokusnya adalah pada suara siulnya itu ya. As. Ya. As. Baik. Kembali ke zai. 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 Zazizu az. Oh iya, nah di sini Buya, Buya berikan lebih banyak jaharnya lagi pada huruf ini. Jadi getarnya tuh lebih diseret lebih dalam lagi. Zazizu az. Az. Zazizu az. Ahsan barakallahu fiik. Terakhir sod. Si su as. Baik, itu masih masuk ke shin ya. So itu seperti kita bilang S saja. Iya. Si su as. Baik, barakallahu fiik. Dan fokus pada desis ya. Fokus pada desis ya ini so si su as. Ada desisnya gitu. Aus. Ulangin ya. So si su as. Baik. Nah, di sini Buya makhraj masih masuk ke dalam shin ya. Yang mana posisi lidah itu dia membentang seperti ini sehingga memberikan angin ke sini. Jadi ash ini suara shin. Tapi kalau short ini sama dengan sa aja. Kayak kita bilang misalnya kulkas gitu kan. Kita tidak akan bilang kan kulkas, tapi kulkas. Seperti biasa, seperti S. Iya, oke. Ulangin ya. Aus. So si su as. Oh iya, barakallahu fiik. Seperti itu. Barakallahu fiik ya. Jayid jidan. Ya. Selanjutnya saya cuma mau ini aja nih, mau remind sedikit nih mengenai so. Ini so ini kan memang agak sulit kalau kita enggak kemarin ada saya bagi tuh share itunya tuh mengenai huruf-huruf istilah. Jadi istilah ini kan artinya ngangkat ya. Ya, benar nggak lo deh? Mengangkat ya, belakang. Istilah. Jadi yang diangkat tuh lidah belakang tuh. Lidah belakang tuh agak diangkat sedikit. Po. Coba dirasakan gitu loh, Ibu ya, apanya? Lidah belakang tuh ngangkat. Jadi dia macam ngangkat. Po. Nah, pada penyebutan so itu dia di huruf di makhraj S ya, sin ya, Lut ya. Sin sama dengan sin. Sama za sama kho sama makhraj. Sama. Sa hampir mengena papan gigi belakang. Sa. Betul. Nah, jadi udah menyebut sa, lidah belakang dia akan sa. Tapi jangan sa. Iya, ditambah huruf O aja. Lidah belakangnya dia akan Betul. Jadi itulah arti makna daripada istiqlal tadi itu kan. Betul. Mengangkat
lidah belakang. Jadi Mengangkat lidah belakang, betul. So. So. Wah, itu sih mantap tuh, betul tuh. Apalagi dengan barengnya dengan bibirnya yang indah itu jadi Poip. Betul. Syukron. Kenapa Bu ya? Angkat lidah belakang Bu ya. Mana ngangkat lidah belakang tuh? Sebenarnya begini Bu ya. Ngangkat lidah belakang itu seperti Buya bilang O aja, mobil. Secara tidak langsung itu kita sudah mengangkat lidah belakang pada saat kita jemput O. Mobil. Kita bilang komputer. Pangkal lidah. Mobil. Nah, itu pada saat kita sebut mobil sebenarnya itu sudah terjadi isti'la di situ. Iya, pada penyebutan O itu sebenarnya isti'la sudah pasti. Angkat. Iya. Jadi kenapa bisa ada suara O itu? Karena sebenarnya begini, Bu ya. Secara layoutnya ini mulut kita ya. Mulut kita kan ditutupin oleh lidah. Sebagian lidah kan di sini kan. Sebagian daripada mulut ditutup oleh lidah. Dan pada saat kita memberikan ruang, lidah memberi ruang seperti ini. Nah, jadi ini O gini ya. Lidah seperti ini. Pada saat lidah mengangkat, lidah akan seperti ini. Dan membuat ruang O ini bulat. Ibaratkan ruangan yang tidak ada barang sama sekali, pasti suaranya bulat. Ada suara gema gitu ya, suara yang besar. Nah, itulah maksudnya isti'la. Jadi membuat rongga mulut ini menjadi bulat. Dipenuhi oleh lidah seperti itu. Nah, lidah membentuk situ. Itulah dibilang isti'la. Jadi kita kalau menyebut O, itu sebenarnya lidah kita sedang memberikan ruang banyak pada mulut kita. Nah, inilah teknik isti'la yang disebut. Gitu. Kalau kayak tadi mobil, memang ngerasa ke atas ya. Mobil, tapi iya, pangkal lidah kita kan itu mo. Jadi ini kan ada pita suara nih Bu ya. Pita suara kan di sini ya, pita suara kita ya. Pita suara di sini. Pada saat lidah seperti ini itu istifal nih. Ini huruf-huruf yang tidak ada O. Pada saat Buya bilang mo, dia langsung memberikan celah seperti ini. Jadi suara rongga dari tenggorokan tuh keluar bebas, bulat gitu. Karena lidah sudah memberikan celah seperti ini. Gitu. Nah, pada saat dia kembali lagi istifal seperti ini, dia tipis suaranya. Tidak O lagi gitu. Itulah teknik secara suaranya. Nggak terlalu ini juga. Memang contohnya kalau dibilang mobil itu memang ya itu huruf itu basicnya O ya. Kalau basicnya O ini memang dia basicnya isti'la ini dia lebih ngangkat lagi, lebih ngangkat daripada O yang biasa kita O. Dia lebih ngangkat lagi. Jadi kalau kita bilang mobil memang itu ngangkat, tapi kalau yang isti'la ini lebih ngangkat lagi dia. Jadi diangkat lagi dia. Jadi ya, benar nggak Lur? Betul. Coba deh. Jadi gini kalau Om. Kita bicara mobil ya mobil memang ngangkat dia. O itu huruf O itu kan ngangkat. Cuman ini dia lebih ngangkat lagi dia. Jadi disambung lagi dengan huruf S tadi. Jadi so. Jadi short ini tidak membentuk mulut seperti huruf O, tapi dia so. Oh iya. Tolut boleh ini Om, boleh kasih izin screen untuk ini, untuk mau menggambarkan bagaimana ilustrasinya isti'la ini. Ya silakan. Tidak panjang-panjang, hanya sekedar menjelaskan melalui gambar. Mudah-mudahan lebih mudah difahami oleh para peserta sekalian, insyaallah. Baik. Ya memang nggak gampang kok, memang huruf istilah ini nggak gampang memang. Iya, memang susah huruf istilah ini. Emang nggak gampang. Iya, begini. Oh, telepon. Kok jadi matematika nih. Iya. Ini adalah gambar tenggorokan kita ya. Lajur daripada tenggorokan kita di sini masuk ke bagian mulut. Iya.
Nah, di sini ada lidah. Ada lidah yang kondisinya isti'ala. Jadi pada saat isti'ala ini lidah seperti ini. Belakangnya mengangkat dan ujung lidah ini mengikut, ini ujung lidah ya. Ujung lidah ini mengikut kepada makhraj dia. Kalau makhraj dia di sofir, maka ujung lidah seperti ini. Dia ke bawah ke gigi. Ini gigi ya. Itu ada gigi. Bunyinya adalah so. Nah, di sini sama nih ya. Ini sod dengan sin dengan zai, makrosnya di sini satu titik ini. Jadi so, sin, zai. Pada saat lidah posisi yang masih tetap seperti ini, namun makrosnya di sini contohnya. Suaranya apa? Di sini ada ro saja yang isti'la. Ro. Jadi kalau kita pindah-pindah nih, ini tetap ya. Ini kita katakan tetap. Tapi ujung lidahnya yang berpindah-pindah, satu ke sini, satu ke sini. Coba kita rasakan antara kita bilang ro dengan so. Pasti lidah belakang kita terasa tetap. Pertama, kita bilang ro. Kedua, kita bilang so. Nah, itu kondisi sama tuh. Ro, so. Atau kita sebut lidah lebih ke depan lagi, yakni to. Ya, afwan kok jadi to gini. Jadi to. Kita sebut dua huruf isti'la ini. 1, 2, 3 ya. To, ro, so. Yang berbeda hanya berpindah hanya ini aja ya. Terasa kan? Terasa tidak? Yang berpindah hanya lidah bagian depan, namun belakang tetap to, ro, so. To, ro, so. Nah, itu membuktikan bahwa secara otomatis pada saat kita menyebut huruf o ini, lidah akan tetap standby seperti ini sebagaimana kadar seseorang. Jadi ada seseorang yang isti'lanya itu bagus, ada yang tidak, ada kadarnya dia adalah seperti ini. Sama, akan tetap sama. Yang berbeda hanya ujungnya ini. Yang berbeda-beda aja hanya ujungnya ini. Ujungnya inilah dibilang makhraj. Nah, nanti itu kalau misalnya udah belajar kita masalah izlak dan ismat, nah ini kita membahas masalah ujung ini. Ujung ini. Ada ujung yang susah dikeluarkan, ada ujung yang mudah dikeluarkan. Seperti itu. Itulah disebut dengan izlak dan ismat nanti. Misalnya kita ingin pelajarin. Nah, tapi yang pasti yang paling penting adalah masalah isti'la adalah membahas mengenai ini. Lidah ini tidak akan berubah setiap huruf isti'la apapun. Ya, khusu doktingkid. Hurufnya ada 7 yang dikasih rumus oleh para ulama. Khusu, bow, tin, kill. Ya. Seperti ini. Jadi khusu, bow, tin, kill. Kho, so, bod, ain, po, ko, lo. Coba kita sama-sama baca dengan keadaan dia fathah ya. Kita baca dengan keadaan dia fathah. Ini, baik. Rasakan benar-benar bahwa lidah bagian belakang itu tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali ya. Kita buktikan. Baik. Kita coba. Ada kita sebut khosodoro. Khosodoro. Coba kita ucapkan. Baik. Khosodoro. Tetap ya, lidah bagian belakangnya tetap nggak berubah kan ya. Khosodoro. Baik. Sekarang kita sebut ini juga yang 3 ini. Tokozo. Iya. Barakallahu fikum. Yang barusan tersebut adalah tokozo, itu perubahan lidah ujung saja yang di sini. Perubahan lidah bagian ujung. Adapun yang belakang itu tetap begitu kira-kira, Buya. Jadi kalau Buya Tolut bilang, Buya masukkan shot itu di makrotnya sin, karena sin ini satu titik kan, satu titik dengan shot. Nah, maka suaranya sama-sama S. Sama-sama S ini dalam bahasa Indonesia. Namun bedanya satu, kalau so dia pakai O, ya kan, ini pakai A. Kalau zai ini dia disiulkan, z,
gitu, dijaharkan. Jadi ternyata so, sa, za disilkan gitu. Za. 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 Nah, jadi lidah tetap sama, ya tetap Cuma sama di depan disilkan. ini seperti ini. Nah, Za. hanya beda belakangan justru sekarang. Za. Yang pertama nih, begini, masalah ini ya, masalah sod, ada sin, ada zai ya. Pertama, kalau sod, kita gambarkan ini mulut kita. Ya. Kalau sod dia ngangkat gini. Ya. Kalau sin dia rata. Tapi yang penting di sini, makrosnya kan sama nih ya. Makrosnya sama. Kalau zai dia sama seperti sin. Tapi yang beda apa? Yang beda udara jahar yang keluar. Nah gitu. Ini jadi sama sama ujungnya ya, ini sama dengan semua ujungnya. Ah, yang membuat berbeda itu hanya ujung pangkal. Antara pangkal ya sama udara di sini. Ah, ini tiga lah yang disebut dengan sifat. Ya, sedangkan ini yang di depan ini disebut dengan makhraj gitu dia. Makhraj itu berhubungan dengan ujung lidah saja pokoknya. Di mana dia keluar. Gitu. Ya. Iya, mudah-mudahan ilustrasi tersebut menambah sebagai ini murojaah kita juga dan ibrah bagi yang lainnya, mudah-mudahan. Baik. Sekarang giliran Tante Ida ya. Sebutkan dari saya Tante. Sin. Sod. Baik, dari sin ya. Baik. Sin kalau huruf sa, sasi. Ahsanti. Terakhir so. Ahsanti, barakallahu fiik. Bagus sekali Tante. Alhamdulillah, insyaallah. Baik. Selanjutnya giliran dari Mus'ab. Apa dulu nih Mas? Dari sin dulu. Sa, si, su, as. Ahsan. Nah, itu dia. Ini suara Mus'ab ini nampak sekali ya siulannya itu ya. Sampai terpekak kuping kita itu. Ah, itu yang paling bagus sebenarnya. Ya, itu siulan paling bagus. Baik, lanjut kepada sod. Sa, si, su, as. Ahsan. Yang terakhir adalah zai. Za, zi, zu, az. Ahsan, barakallahu fiik. Bagus, Musab. Selanjutnya Om Yayo dari Bekasi. Dari Sin sa ya. dulu, sin dulu ya. Sa. Sa, si, su, as. Masya Allah. Kedua, sod. Sod ya. Iya. So, si, su, as. Poib. Su dengan aus sudah bagus. Pada saat so-nya jangan sampai masuk ke shin ya. Tetap pada S tadi yang seperti kita jelaskan tadi. So bertiga saja. So biasa. So, si, su, as. Ahsan, barakallahu fiik. Seperti itu Om. Dan terakhir zai. Za, zi, zu, az. Masya Allah. Om zainya ini mumtaz murtafi Om. Masya Allah. Zainya bagus sekali. Baik. Setelah itu dari Mas Arul dan Mbak Yunda. Ya, dari sin ya Mas. Sa, si, su, as. Ahsan, barakallahu fiik. Sod. Sa, si, su, as. Ahsan. Zai. Za, zi, zu, az. Baik, zai ini lebih diseret lagi lebih dalam Mas. Zazizu az. Zazizu az. Ahsan, barakallahu fiik. Mumtaz Mas. Baik. Selanjutnya Mbak Yunda. Tidak ada. Enggak ada, baik. Baik, begitulah cara pengucapan sofir. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai tafasyi, bagaimana cara mengeluarkan angin
yang banyak di dalam permukaan mulut, yakni hurufnya adalah shin. Nah, shin ini bukan siul, tapi suara angin. Shh. Seperti kita ingin menghalau, mungkin ada binatang masuk ke rumah kita, shh, shh, seperti itu. Nah, nama teknik ini adalah tafashi, yang insya Allah Ta'ala kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin Al-Fatihah kita ini dulu ya, kita skip dulu karena waktu ya mungkin ya. Ya, ya. Nah, kita masuk ke surat yang pendek ya. Surat pendek kita sudah masuk kemana nih? Surat masuknya ke Al-Qari'ah. Oh, Masya Allah, sudah Al-Qari'ah nih. Al-Qari'ah. Baik. Untuk surat Al-Qari'ah ini mungkin kita bagi menjadi 2 kali pertemuan karena surat ini kan sudah panjang ya. Dan ini halakoh yang paling cepat ini sampai kepada surat nih Om ya. Al-Qari'ah berarti satu lagi udah Al-Adiyat nih. Iya, udah lihat nih. Baik. Luar biasa nih. Al-Qari'ah ini memang luar biasa sekali. Baik. Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat yang akan kita bagi menjadi 2. Ya, bagian pertama agar mendapati atau mencukupi maknanya, maka kita cukupkan sampai ayat kelima. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya. Adapun part yang kedua dari fa'amma man saqulat sampai narun hamiyah. Baik. Baik, mohon di open mic. Akan mencoba untuk mencontohkan satu surat Al-Qari'ah bagian pertama. Mohon setelah itu kita talqin ya, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, barakallahu fikum. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baik, ada beberapa mat yang harus diperhatikan. Pertama, yauma yakunu ya, yauma yakunu ini satu langgama seperti itu ya. Yauma yakunu ya. Baru disambung annas ya, annas dipanjang 2 harokat, baru kal farashil mabthus ya. Jadi rohnya yang panjang. Bukan fa-nya yang panjang. Bukan fa-nya yang panjang. Kal farashil bukan. Tapi kal farashil. Baik, kita ulang. Iya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baik. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush.
Baik, barakallahu fikum jami'an. Tadi ayat keempat ini masih ada yang membaca kalfaroshil. Nah, ini salah, harus Kalfaroshil. iya, harusnya kalfaroshil. Jangan kebalik ya, bukan kalfaroshil, tapi kalfaroshil. Kalfaroshil. Baik. Kita cari dulu mengenai ahkam tajwid ini, apa mau dicari dulu atau kita masukkan ke minggu depan? Iya, minggu depan aja lah. Minggu depan aja. Minggu depan aja ya. Baik, berarti kita kasih kesempatan setiap peserta untuk membaca satu ayat satu. Ya. Ya, Bun. Kenapa? Baik. Dari Om Yono ya, Om Yono dan keluarga, Pak Ketua. Ke-mute, Om. Baca ya? Iya, baca. 5 ayat. Apa gimana nih? Satu ayat aja. Baik. Satu ayat. Baik. Baik, saya dulu ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Al-Qari'ah. Baik. Selanjutnya, Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mal-Qari'ah. Ahsanti, barakallahu fiik. Selanjutnya, Bu Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Ahsan, barakallahu fiik. Insyaallah. Selanjutnya, Tante Yunda. Tantuin Tante Ida, sorry. Tante Yunda. baik. Afwan, Tante, suaranya belum masuk. Suaranya nggak jelas nih Tante Ida. Iya, belum masuk suaranya ke Ya. sini. Hasan. Baik, ro-nya dipanjangin Tante. Kalfaroshil. Ahsanti, barakallahu fiik. Mumtaz. Selanjutnya, giliran Mus'ab. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Ahsan, barakallahu fiik. Ulangin lagi ya dari yang pertama. Ayat pertama, Om Yayo. Tafadhol Om Yayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Iya, hanya pakai H besar, Om. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Baik, hanya H akhirnya ya. Itu pakai H yang besar. Seperti kita bilang hotel. Al-Qari'ah. Kalau tadi kan pakai H tipis tuh. Al-Qari'ah. Nah, ini H kecil. Kita pakai H besar. Al-Qari'ah. Qari'ah. Al-Qari'ah. Baik. Lanjut. Kepada Mas Arul. Mal qari'ah. Ahsan, barakallahu fiik. Ini kayaknya Om Yayo sama Mas Arul nih ganti-gantian nih. Om Yayo lagi, boleh? Udah habis kan ya? Ntar lagi ya? Atau Hafiz ya? Ada Hafiz ya? Ada Hafiz tuh, Masya Allah. Hafiz. Ayat ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Ahsan, barakallahu fiik. Laziz Jidan, Hafiz. Lanjut ayat selanjutnya, Om Yayo lagi.
Om Yayo apa Iya, saya? jauh. Om Yono apa Om Yayo? Om Yayo. Oh, kamu satu berarti. Yauma. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Toib Om, ingat di sini di huruf sin, an-nasu itu sunya pendek ya di depan mungkin. Jadi yauma yakunun nasukal langsung sukal langsung masuk ya. Baik. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Toib. Ahsan, panjang pendek sudah selesai. Satu lagi ro-nya harus dibulatkan ro, jangan ra ya. Faro. Iya, faro shil mabsus. Ulangi sekali lagi. Yauma yakunun nasu wa Sunya pendek. Sukal. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ahsan, barakallahu fiik. Terakhir dari Mas Sarul. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Baik, Mas Sarul. Ini koreksi untuk ini ya, tingkat lanjutan. Pada saat lam disukunkan, sebisa mungkin jangan untuk diputus suaranya. Jadi watakunul jibalu kal'ih. Tidaklah kita melepas huruf lam kecuali kita telah masuk pada huruf ain. Mengerti maksudnya? Kal'ihnil. Kal'ihnil. Jangan kal'ihnil. Nah, itu terputus. Namanya muqatta'ah. Jadi harus sambung terus. Kal'ihnil manfush. Kal'ihnil manfush. Baik, boleh diulangi? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ahsan, barakallahu fiik. Seperti itu Mas. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah telah kita selesaikan untuk bacaan Baqarah part pertama. Insyaallah taala akan kita sambung kembali pembahasan tahsin pada surat ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, untuk masukan tadi ya, perbincangan atau ide muncul pada saat materi sedang berlangsung, kita boleh menawarkan misalnya untuk mengadakan pembahasan fikih di luar daripada tahsin. Itu bisa juga kita sembarikan mungkin pada halakoh tahsin kita ini, tentunya sesuai dengan persetujuan Pak Ketua dan Pak Pembimbing dan yang lainnya, yang mana jika tertarik dalam satu ilmu, insya Allah akan belikan bukunya, tentunya akan murojaah dulu sebelum disampaikan gitu kan, berikan waktu beberapa hari untuk murojaah kembali ilmu tersebut. Baik, adapun setelahnya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama proses tahsin ini, dan halakoh ini kembalikan kepada Om Yono selaku ketua majelis kita. Taib. Jazakallah. Waalaikumsalam, Om. Masya Allah. Jadi hari ini kita membahas fikih Sholat. sholat ya. Fikih sholat. Pertama para Mas Buker nih. Ya. Mas Buker. Biar tahu ilmunya kan. Biar tahu ilmunya bagaimana caranya mengantisipasi pada waktu telat sholat, apakah jika rukuknya lewat, apakah harus diulang, apakah jika lewat rukuk kita kehilangan satu rakaat atau dan lain-lain masalah yang cuma bicara masalah fikih sholat ini memang nggak pernah habis, nggak banyak sekali masalah yang ada. Tadi masalah Al-Fatihah juga tadi ya, kita mengikuti iman. Ya, jadi bolehlah kita bahas masalah fikih sholat, ya kan, masalah. Saya rasa dua ini cocok ya. Masalah sirah nabawiyah kan banyak kita ikutin kajian-kajian di luar ya. Tapi kalau masalah fikih sholat, masalah tahsin ini kayaknya tidak kalah penting lah, ya kan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul.
Ya, nanti bisa kita atur lah ya, dua kali pertemuan, satu kali pertemuan hari fikih sholat, atau minggu depannya kita membahas detail masalah tahsin, nanti kelang lagi, ya kan. Ya pokoknya kita lihat tergantung permintaan, lagu permintaan. Nanti tergantung request ya Om. Tergantung request. Soalnya requestnya tadi kan Ana pulang sholat jam 5:30 sampai rumah, belum ada link kan, antum pun tak ada jawab. Ya afwan, Lalu ada urusan. Saya buat linknya, tak ada pula yang masuk, ya kan? Kacau ini. Penting. Ku telepon si Musab pun tak bangun-bangun. Aduh, mana ini? Tidur kamar mandi. Ya oke lah. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita di dalam pembelajaran tahsin kita ini, ya, dan semoga para peserta tetap semangat dan tetap istiqomah dalam pembelajaran ini. Ya. Saya ingin cerita sedikit mengenai pengalaman sedikit mengenai halaqah Quran ini yang kami adakan di Jamaah Nurul Qalbi. Tapi ada juga jamaah dari luar. Saya mengambil hikmah ya. Kemarin tanggal 10 Januari kita baru kehilangan teman, salah satu jamaah yang ikut halaqah tahsin, Pak Jaya Surya, meninggal karena COVID ya. Tapi saya membahasnya begini, saya bukan melihat daripada ininya, bukan melihat daripada ilmu kedokterannya ya. Tapi saya melihat bahwasannya beliau ini udah divaksin 2 kali itu. Ya, beliau udah divaksin 2 kali. Lalu kena COVID, dan pada waktu beliau kena COVID itu tanggal 27 diumumkan beliau isolasi mandiri di RSPP, ya kan, karena beliau adalah pensiunan Pertamina. Nah, beliau mesti menjawab tanggal 28, beliau mesti menjawab doa-doa kita gitu. Karena kami yakin bahwa dan dia melaporkan saturasi 93, temperatur udah normal, segala macam. Udah, insya Allah Pak Jaya semangat, Pak Jaya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah, amin, Pak Ketua, gitulah. Jadi kami merasa bahwa itu ini apa namanya, Pak Jaya sehat lagi. Tiba-tiba seminggu kemudian dikabarkan beliau udah menggunakan ventilator, gitu. Ya kan? Tapi kita masih meyakinkan bahwa beliau pasti sembuh gitu. Tetapi ini adalah salah satu peserta ataupun santri kita yang semangat belajar, Masya Allah. Beliau usianya 60, di atas 65 kalau nggak salah. Semangat belajar beliau itu nggak baik japri, bahkan nama Tolut itu udah japri beberapa kali, Lut ya. Iya, sering. Dia sering japri, tilawah, mau murajaah, lalu bicara di grup masalah pertanyaan-pertanyaan mengenai mat, ya kan? Dan beliau mencari source-nya gitu. Beliau mencoba menjawab gitu loh kan. Jadi ada pertanyaan dari peserta lain, Pak ini kalau nggak salah mat wajib ya, mat wajib mutasil ya, ini gitu kan. Begitu cari, iya ini benar. Dia beliau jawab lagi, langsung dikeluarkan sama beliau pakai surah Quran per kata. Iya benar, ini adalah dalam wajib musal karena dia dalam satu kata. Begitulah kita yang halaqah tahsin itu dari sejak Desember sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan, dan beliau adalah salah satu orang yang paling aktif di dalam pembahasanku. Dan pernah sekali di dalam halaqah itu saya pernah tanya, Pak Jaya, saya mau tanya nih ya, di depan para peserta nih di screen kayak gini nih, saya mau tanya nih. Menurut Pak Jaya, gimana dengan pembelajaran tahsinnya? Saya juga ingin mengetahui juga ya dari penilaian Bapak. Ada ini nggak? Ada kemajuan nggak Pak? Masya Allah Pak Ketua, banyak Pak katanya, banyak sekali saya ini. Dan saya menilai beliau ini aktif di masjid kami dan aktif juga di masjid pusat, Masjid Raya Bintaro Jaya kan, MRBJ. Dan beliau adalah salah satu jamaah di sana.
Dan saya pernah lihat beberapa tahun yang lalu setelah sholat subuh beliau bawa Quran pergi ke ruangan lain dan dia belajar Quran. Gitu. Dan saya merasa bahwa halaqah yang kita adakan itu jauh lebih enjoy dia gitu. Dan ada satu WA istrinya WA kepada Bu Suci namanya, salah satu Ibu RW. Ibu RW lah, tapi ya dia salah satu pengajian lah ya, temannya Bu Rina itu istrinya Pak Jaya mengatakan bahwa saya yang ngomong sama Bu Suci aja ya Bu, saya nggak usah ngomong sama Pak RT ataupun Pak Nur katanya. Pak Jaya ini Masya Allah semangat banget belajarnya semenjak dia ikut pengajian Pak Nur, pengajian tahsin Pak Nur. Dia sangat aktif sekali gitu kan. Nah, terus dia itulah dikirim ke Pak RT kasih ke saya gitu. Jadi saya melihat bahwasannya Masya Allah, beliau ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Beliau meninggal dalam keadaan sangat dekat dengan Quran. Ini hanya sebagai contoh. Artinya saya melihat bahwa rahmatullahi alaih. Allah pilih gitu ya. Kita sekali lagi saya nggak membicarakan masalah kedokteran ya, karena memang cukup aneh ya, vaksin 2 kali ini ya kan. Tapi memang Allah pilih gitu. Allah pilih orangnya. Setelah selesai Ramadan dan setelah Ramadan dan Syawal begitu semangatnya belajar Quran. Ya ini contoh itulah bagaimana pentingnya kita di dalam, apalagi kita, saya, Buya, Umi Ayo, di usia-usia yang seperti ini jangan kendor gitu loh kita belajar Quran nih. Siapa tahu di tengah perjalanan kita dipanggil kan gitu. Tapi kita dalam keadaan dalam membelajar Quran ini gitu loh. Kita di dalam pembelajaran Quran yang akan menjadi syafaat kita nanti gitu loh. Jadi ya itulah saya melihat bahwasannya Pak Jaya itu meninggal Masya Allah dalam kondisi yang seperti itu gitu. Sampai beliau diinfo saja mesti tanya-tanya sama Tolut. Ya Lut ya. Iya. Tanya ini, aduh Ustaz nih gimana Ustaz, saya wudunya batal nggak? Katanya saya bolak-balik pipis segala macam. Masya Allah. Masih tuh di dalam keadaan infus di rumah sakit. Tanya terus. Jadi ya begitulah semangatnya beliau belajar Quran, dan ya beliau telah pergi, ya kami kehilangan, ya tapi memang Allah pilih dia gitu. Nah ini menunjukkan bahwa begitu kuasa Allah, dan Allah panggil gitu. Kamu udah ini banyak berbuat yang baik dan ini ya dia panggil. Ya insya Allah kita bisa seperti itu gitu ya. Di Ahlul Quran. Amin ya Allah. Panggil dalam kondisi yang seperti itu gitu. Makanya ya saya juga ingin mengingatkan jangan malas-malasan ya. Tolong dibuat di kalender setiap hari Minggu ya kan. Ini bosan ya kan. Tuh Buya sampai ngorbanin main golf tuh, Masya Allah. Golf korbanin ya nggak apa-apa. Itu wah Masya Allah itunya ya kan. Saya juga mengorbanin saya main sepeda. Sepeda digantung aja, disengok aja. Nanti ikut golf syariah aja. Nanti ikut sepeda syariah sama golf syariah aja ntar. Ya, saya juga ini kalau ngikut-ngikutin ini ya ikut juga, cuman ya olahraga juga penting kan gitu kan. Tapi kita lihat sekali-sekali bolehlah gitu kan. Jangan pula lagi pas acara ini kita tinggalin pula lagi acara yang seperti ini. Masya Allah. Kita prioritaskan ya ini tadi lah pembelajaran Quran ini. Baik. Allah, semangat Om. Terima kasih ya testimoninya. Semoga direkod di share di grup ini, di banyak yang ini. Ya, YouTube ya. Oh, taib itu. Di-share ke seluruh dunia nih nanti insya Allah. Golf syari Om. Golf sari, sepeda sari, negara sari, pasien sampai sepeda. Tenang, kita ciptakan bersepeda sampai pasien nanti insya Allah. Masya Allah. Ini golf sari setoran dulu lah gitu kan. Subhanallah. Aduh, Masya Allah. Bicara di grup kayak enak juga. Mungkin ya. Jero kita. Kirim apa kemana setoran ya kan? Masya Allah. Kalau si Mas bilang Pak Yayo di kamar terus katanya lagi baca Quran, cuman nggak di store. Oh enggak, insya Allah. Itu dia. Astagfirullah. Pikiran saya juga begitu tadi. Ini pasti jadi bid'ah Mas nih. Bid'ah itu dia.
Baik, itu saja ya. Jadi Ya, benar-benar. semoga bermanfaat ya apa yang kita pelajari hari ini. Ya, insyaallah. Mari kita halaqah kita dengan hamdalah Alhamdulillah. dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanallah. Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.